Hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia. Untuk acara yang selanjutnya yaitu Urian Hikmah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Sirot MA. Kepada beliau Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Sirot MA dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, Al-Mukarram Kiai Haji Jauhar Arifin Abbas a'azzahullah bisihhatin wa izzah. Al-Mukarram Kiai Haji Dirjo Abdul Hadi, penceramah yang sangat menggelegar, akramahullah bikaromih. Gus Bahri, Sekretaris Cabang NU Pemalang, Gus Tubagus Fahmi bin Kiai Zainal Arifin Suradadi Tegal, Bapak Camat Pemalang Ustadz Sis Muhammad Maghfur, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Kepala Desa RT RW, jajaran pengurus NU MWC dan Ranting, Badan Otonom Muslimat Fatet Ansor Banser, Al-Usratil Nabilah min hadzal ma'had al-Mansuriyah hafizahumullah, para santri, para wali murid yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini untuk pertama kalinya saya bisa bersilatul arham dengan masyarakat Mengori Pemalang dalam rangka bimunasabati dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Kiai Haji Abbas yang ke 35. Qaddasallahu sirrah wa adana bi'ilmih wa barakatih. Haul merupakan acara agama plus budaya. Haul merupakan acara agama dan plus budaya. Agama karena haul merupakan pembacaan doa, kirim doa, itu namanya acara agama. Tapi juga acara budaya, karena dengan acara haul kita bisa silatul arham, bisa jumpa di sini dengan masing-masing kelebihan dibawa ke sini. Yang satu alim, yang satunya lagi awam, yang sebagian kaya, yang sebagian tidak kaya,
para pejabat datang, masyarakat pun datang. Paham betul? Ini berarti pertemuan kita ini pertemuan thaqafah dan hadharah. Napa? Thaqafah dan hadharah. Pertemuan budaya. Di samping nek maca Quran, maca donga, maca Yasin, Al-Fatihah, Qul Tahlil, ya acara agama. Jadi menghadiri acara ini dapat dua, acara agama dan acara budaya. Paham boten? Ini wataknya mazhab ahli sunnah wal jamaah yang selalu mencari metode thinking, manhajul fikr al mutawassit, cara berpikir yang moderat, yang tengah. Maka ahli sunnah wal jamaah selalu menggabungkan antara Quran, hadis, dan akal. Quran saja gak akan benar. Quran dan hadis saja tidak akan benar. Tapi kalau Quran dan hadis dipahami dengan akal, itu baru benar. Akalnya manusia, akalnya para kiai itu. Model panjenengan boten. Akal ada dua. Akal kolektif, akalnya ulama pertemuan musyawarah namanya katanya NU katanya nggak paham ya. Akalnya ulama ketemu musyawarah namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akalnya ulama dewe-dewe sendiri-sendiri namanya qiyas, apa? Suatu ketika ada gubernur Mawaro an-Nahr, daerah Asia Tengah lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa Bu? Kirim surat. Gubernur kirim surat, datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi di Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan Habib, tapi dengan Rasulullah jumpa di Syekh Abdul Muttalib. Ya sebenarnya laki-laki sebelah sini sebenarnya ini. Yang ngomongnya jadi angel. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang sering dibom oleh Israel. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir, Dusun Fustot, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya berapa Pak? Lahir 150, wafat 204. Umur piro? 54. Kulo swidak sanga. Imam Syafi'i 54. Imam Nawawi kawan doso gangsal. Imam Ghazali 55. Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur 39. Jenengan umurnya tua. Tapi faedah orang patah ketenanan. Gak patah jelas faedahnya, lumayan nyesek-nyesek dalan lah lumayan. Isinya surat begini, isinya surat. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Maka Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Ini ada surat dari gubernur. Ayo kita balas. Uktub ar-risalah, tulis surat. Uktub ar-risalah, tulis surat. Imam Syafi'i dikte, Rabi' nulis.
Nah, surat Imam Syafi'i kepada gubernur itu akhirnya berjumlah 300 halaman. Ada enggak Kiai Pemalang gawe surat 300 halaman? Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Harus dibaca di pesantren Al-Mansuriyah, kitab Ar-Risalah. Cikal bakal ilmu usulil fiqh. Gimana isinya? Isinya ringkasnya gini. Nek ora ringkas, 2 tahun. Dikira gampang apa? Masya Allah. Aku paham ngeteni 2 tahun kok. Isinya, Pak Gubernur, kalau Bapak ingin paham syariat Islam dengan benar, maka pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya macam-macam. Tidak satu macam, tapi macam-macam. Pertama ada ayat yang sudah baku. Nggak usah ditafsiri lagi. Muhkamah. Qul huwallahu ahad. Allah maha satu. Nggak usah tafsiri udah. Ada ayat yang mutasyabihah. Remeng-remeng. Contohnya aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan, kata Imam Syafi'i batal, sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau tidak enggak batal, kata Imam Ahmad bin Hambal kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Kata Imam Hanafi, asal bukan yang satu nggak batal. Apa yang satu itu tahu kan? Tahu kan yang satu paham kan? Ala kerjaan jenengan setiap malam dulu. Asal bukan itu nggak batal. Suami istri punya wudu, ciuman, syahwat nggak batal. Asal nggak yang satu. Itu madhab Hanafi. Ini artinya ayat mutasyabihah yang harus ditafsiri. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah yang dengan catatan. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah mutlak tanpa syarat. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat, namanya muqayyadah namanya. Kalau pemerintahnya baik. Wajib taat pada Allah. Wajib taat Rasulullah mutlak. Wajib taat kepada pemerintah muqayyad. Dengan syarat pemerintahnya baik. Paham boten? Apa ngajinya mungkar nakir mawon, cita mungkar nakir? Wis bosen aku. Yang ketiga ada ayat umum ammah, ada khusus. Ini harus dengarkan orang Pemalang ini. Sama-sama perintah. Tapi yang satu umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Satu lagi, waqatilul ladzina kafaru, perangilah orang kafir kalau lagi perang. Walladzina ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad membunuh atau terbunuh maka langsung masuk surga kalau lagi perang. Masa lagi aman keluar dari rumah bawa bom? Pemalang gone Pemalang ki. Anggone Pemalang, Umar Patek, Dulmatin, alah. Paham betul? Jadi sama-sama perintah, sama-sama perintah. Yang satu umum, yang satu khusus. Wajib sholat umum, wajib keluar dari rumah bawa senjata perang kalau lagi perang. Paham boten? Kata siapa ini? Sudah lupa. Kata siapa ini?
Imam Syafi'i. Dalam suratnya kepada nama gubernur siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa nama gubernurnya? Kayak sarapannya semayin dan ya. Ampas kelapa masih dipangan. Dedel otaknya. Sarapan itu Bu, susu, telur, madu, wei jahe. Waduh cerdas itu. Sarapannya semayi. Bahasa Cirebon semayi. Ampas kelapa uji peres kelapanya, mas di wei mecin, wei garam, cabe, pakanan putus saman, dedel otaknya itu. Yang juga ada ayat itu hakiki, ada ayat majazi, ayat realistis dan ayat metaforis. Yang metaforis, yang majaz, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Benar? Benar maknanya gitu, benar? Salah. Allah juga tangan. Nah, tangan maknanya kekuasaan. Kullu man 'alaiha fan. Orang di atas bumi akan mati semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang langgeng wajahnya Allah. Benar? Benar? Allah punya wajah? Allah punya muka? Bukan lonjong atau bulat itu. Ono kumisnya ora ibu. Bukan wajah, zat. Semua akan mati kecuali zatnya Allah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang. Periksa barisan seperti upacara apa? Apel merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Waja'a rabbuka, yang datang perintahnya. Waja'a amru rabbik. Ngeten niki kudu ngaji. Kalau hanya sekedar baca terjemah, ya monggo baca terjemah, tapi jangan fatwa. Silakan panjenengan yang belum pernah ngaji tafsir, baca terjemah monggo. Pengen ngerti artinya Quran, saya mboten. Tapi yang harus moco terjemahan, jangan merasa pinter. Masih jauh, masih adoh dengan pemahaman Al-Quran. Monggo baca terjemah, monggo. Baca terjemahan, monggo. Tapi kalau sudah selesai baca terjemah, jauh masih dari pemahaman yang benar. Paham boten? Jadi harus baca terjemahan Quran terus fatwa terusan. Waduh. Sama seperti saya. Misalkan saya baca buku kedokteran. Buku kedokteran tentang jantung. Satu buku saya selesai baca. Paham? Langsung pasang pelang. Dokter Said Akil terima pasien, menerima pasien jam 6 sampai jam 10. Benar boten? Ya boten. Kalau mau pasang pelang untuk sekolah kedokteran. Saya baca buku tentang teknik sipil. Langsung pasang pelang. Kontraktor. Gaya masjid ambruk rong dino. Kalau mau coba buku tentang mesin. Langsung menerima mobil rusak, sepeda motor mogok, tambah rusak malah. Paham boten? Jadi yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, jangan sok ikut campur. Saya, kulo, tidak akan ikut campur tentang mesin, tentang kedokteran, tentang perbankan, tentang IT internet. Boten bakal ikut campur kulo. Tapi ini agama, ya barangkali lumayan lah, saya lumayan barangkali. Nya ora iso takon sak dhuwure maneh pun. Begitu pula ente yang insinyur, ente yang sarjana hukum, ente yang dokter, ente yang bukan keluaran agama, jangan sok berfatwa ngaku paling paham agama. Salah semua nanti. Paham boten? Tiba-tiba fatwa Maulid Nabi bid'ah. Loh, goblok. Ziarah kubur haul musyrik, sesat. Maulid Nabi itu maksudnya muji-muji Kanjeng Nabi. Paham betul? Mau coba berjanji itu loh, isinya pujian, ngalem, menyanjung Kanjeng. Quran mawon ngalem Kanjeng Nabi.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Masa wong pemalang gak oleh ngalem Kanjeng Nabi. Quran mawon ngalem Kanjeng. Wes, itu Quran. Lan sering terjadi zaman sahabat, kalau bid'ah kan sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah, namanya bid'ah. Tapi zaman Rasulullah masih hidup, pernah atau bukan pernah ya, banyak ada orang memuji-muji Rasulullah tidak dilarang walaupun Rasulullah tidak minta. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, biasanya Toto, Sukardi, Dadang, Edi. Siapa namanya? Siapa namanya? Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Tiba-tiba datang masuk masjid. Kanjeng Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh. Dia datang ditutup mukanya pakai sorban merah. Biasanya sorban Wahabi merah itu. Langsung muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi masih. Kalau saya baca semua sampai jam 4 nanti. Sungguh engkau Rasulullah, sungguh engkau orang hebat, orang besar, orang mulia, orang sukses yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji. Paham? Kanjeng Nabi siapa tadi yang muji namanya? Sarapan ikan asin. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kanjeng Nabi mboten larang, mboten ngomong, mboten dawuh, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi fatabas sama Rasulullah SAW tersenyum, mendengar pujian tersenyum. Bukan hanya tersenyum, memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Jadi Kanjeng Nabi ngimami sholat subuh nganggo kemulan selimut. Sekarang musim dingin, selimutnya lurik-lurik bergaris-garis. Alah, spray harganya 150.000 lah tuh pasar Pemalang. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Yang keras apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik apa? Burda. Ini terima kasih saya dipuji, kenang-kenangan untuk kamu. Sampai sekarang selimutnya Rasulullah, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian masih utuh, masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, tiketnya tuku dewe. Ini fakta sejarah. Kalau fakta sejarah, bukti sejarah Bu, nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Buktinya ada. Beda dengan dalil. Al-Quran dilawan kalau Al-Quran, hadis dilawan kalau hadis, doif katanya. Ini enggak, fakta sejarah. Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Masih ada selimut burda Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair
setelah mendengar pujian. Paham mboten? Percaya mboten? Nah, kalau demikian berarti memuji Nabi Muhammad itu hukumnya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah sunnah qauliyah. Apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, kelakuannya caranya sholat, caranya wudhu, caranya ngopeni keluarga, bergaul dengan tamu, menerima tamu, bergaul dengan masyarakat. Sunnah fi'liyah. Apa? Ada lagi yang ngomong bukan Kanjeng Nabi, yang lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka namanya sunnah takririyah. Kayak ngalem Kanjeng Nabi nih, yang ngendikan bukan Kanjeng Nabi, yang lakoni bukan Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan. Maka menjadi sunnah yang keras. Sunnah bukan bid'ah, goblok. Paham boten? Nah, setelah itu Bu, setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan qasidatul burdah. Wonten tiang, ada orang ulama namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Sakit stroke 1 bulan, gak bisa bangun. Ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Boten nate. Nek coba gendruwo? Sering ya. Kuntilanak? Sering. Lihat pocong? Sering. Masya Allah. Setelah jumpa Rasulullah, beliau matur, ya Rasulullah, saya sedang sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Saya ingin mengarang qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan. Silahkan. 1 minggu jumpa lagi, ngimpi lagi jumpa. Sudah selesai Rasulullah. Coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Fatabassama Rasulullah. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu. Ngelus-ngelus, ngusap-ngusap badannya Syekh Abu Sa'id Al-Busiri. Fata'affa fauran. Waras seketika. Percaya boten? Percayalah. Nek orang percaya, aku tuh yang percaya enak malah. Besoknya bisa jalan. Ayo apal boten wong Pemalang, Burdah Al-Busiri ning Barzaji wonten niku. Apal boten? Ora apal. Pantesan dagangnya sering bangkrut, pertaniannya sering pos apa? Enggak jadi. 2 anak wadon janda enggak payu-payu. Coba baca Burdah, barokah insyaallah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qultakfu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahib. Gak ada yang ngapal ini? NU nih Bu. Barzanji, Deba, Simtuduror, Burdah, pengurus NU terutama Suriah kudu apal. Nek panjenengan ngundang Kiai NU mau coba Barzanji karena akekah atau syukuran apa lah, syukuran rumah anyar, ngundang Kiai mau coba Barzanji. Jangan disediakan bukunya, apal-apalan. Kalau nggak apal, jangan diamplopin. Buku khutbah di mimbar masjid, buang. Kalau ada Kiai NU khutbah masih moco, ojo dinggo maneh. Lah apa bedanya Kiai NU kalau Kiai bukan NU kalau baca khutbahnya masih baca? Bedanya apa? Kiai NU karo Kiai HTI.
Paham betul? Buang itu buku khutbah di masjid itu. Kiai NU harus hafal. Kalau nggak hafal jangan dipakai lagi. Barzanji harus hafal. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Pulang naik ojek, nggak usah diantar. Kenapa saya galak begini? Kenapa? Bukan menghina kiai, bukan. Karena Barzanji, Debat, Simtud Duror, apalagi Burdah milik kita. Miliknya siapa? Maka kita yang harus melihara. Apa yang suruh ngapal Muhammadiyah? Apa yang suruh ngapal HTI? Apa yang suruh ngapal Al-Irsyad? Milik kita, kita harus hafal. Gitu loh. Wa amma ta'ifatun thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa rabbi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah. Terus waramahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki li hadha al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Humma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, burda tadi maknanya gini maknanya. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai air matanya bercampur. Apakah engkau sedang kangen, rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu tidak enak makan, gak enak tidur, sampai badanmu kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Ayo jawab saja, ngaku saja. Kamu lagi kangen siapa ini? Pasti ini. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansaf talam talumi. Kok anggar aku mrene maneh kudu ana sing sapal iki. Anggar orang sing hafal ora bakal mrene maneh. Jawabnya na'am, betul, benar. Saya sedang tergila-gila, rindu, kangen, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kukangeni, kamu akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Siapa yang sedang kamu rindukan? Yang kurindukan, yang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan sampai aku nangis terus, yang sedang kukangeni sampai aku gak enak makan, gak enak tidur adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Muhammad yang kuharapkan syafaat dan pertolongannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fiher, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Orang apa lagi? Orang apa? NU itu. Ya Allah. Bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamel, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Taroh, bin Nakhur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falig, bin Abir, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalih, bin Akhnuh, bin Idris, bin Hormuz, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syith, bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas boten. Jawab yang keras. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi jelas boten. Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan jelas boten? Siapa yang jawab jelas? Siapa yang jawab jelas? Oh. Enggak jelas. Leluhur Kanjeng Nabi jelas boten? Semua leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Leluhurnya Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah dari Nabi Adam sampai ayah dan ibunya. Dijaga dari apa ya? Dijaga tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi leluhur Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam tadi yang saya sebut namanya, gak ada yang pernah berbuat zina. Leluhur panjenengan dijaga jawab. Leluhur panjenengan dijaga yang mboten gak jelas mbuh. Leluhur Kanjeng Nabi tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nur Muhammad, Nurun Nubuwah dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun datang anak-anaknya sampai Syekh Abdul Muthalib. Nur Muhammad itu sampai Syekh Abdul Muthalib, mukanya cerah, pindah ke anak Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad berjalan mengalir sampai ke apa? Sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Wa badaro badruhu fi jabini jaddihi. Mukanya Syekh Abdul Muttalib padang. Terus sampai ke putranya Syekh Abdul Muttalib, Syekh Abdullah, mukanya juga padang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah. 9 bulan dikandung oleh Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad. Sholli wa sallim. Paham boten? Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang, koyo ono listrike. Abu Lahab melihat dari jauh, itu rumahnya Aminah ada apa ya? Abu Lahab merentah budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Delingeling bunga mulih bisa cerita nang putune. Suwaibah, coba lihat rumahnya Aminah kok padang, ada apa sih? Heran saya. Coba lihat. Suwaibah pergi, tidak lama kembali, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, dikasih nama Muhammad. Abu Lahab senang sekali Abu Lahab punya ponakan laki-laki. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi.
punya ponakan laki-laki lahir dengan selamat, senang. Thuwaibah, sejak hari ini kamu bukan budak, bebas, merdeka seperti saya. Jadi Thuwaibah dimerdekakan dari perbudakan karena senang lahir Kanjeng. Nah nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka jahim selama-lamanya karena kafir. Tapi setiap hari Senin dintas, dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi, Senin dintas, Selasa masuk lagi, Senin, selama-lamanya seperti itu. Setiap Senin dintas. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadh-dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang sekali saja menghormati maulid Nabi, nanti di akhirat masuk neraka setiap hari Senin dintas dari neraka. Lah sekarang bagaimana pahalanya orang Pemalang yang selalu rajin maulid Nabi? Pahalanya seperti apa itu? Abu Lahab sekali, itu pun kafir ya. Kalau Senin dintas rokok. Lah wong Pemalang sing rajin baca debak berjanji maulid Nabi, rumah baru, anaknya lulus atau akekah atau apa saja, naik pangkat, syukuran, laku besar, untung besar, baca maulid. Apalagi diacarkan begini maulid Nabi, pasti akan selamat dari neraka. Percaya mboten? Asal wa mata muwahhida, mati nggawa iman Islam, asal nggawa tauhid. Paham mboten? Percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Monggo, banyak percaya monggo, tidak nggak apa-apa. Orang paten Kanjeng Nabi. Percaya mboten? Nek panjenengan mboten percaya, saya sendirian yang percaya nggak apa-apa. Saya sendirian. Paham mboten? Nah, niku kata Imam Syafi'i. Tidak cukup paham Quran, tapi harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran terlalu umum. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah, wajib sholat, wajib sholat. Berapa kali sholat sehari semalam, namanya apa sholat tersebut? Di Quran tidak ada. Wonten mboten Quran? Wonten mboten Quran? Harus jawab, tahu maca Quran harus jawab. Nek panjenengan maca Quran, mboten bakal nemoni ayat sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten nih Qurane. Enggak ada itu. Pernah baca Quran enggak? Pernah baca Quran tidak? Alah paling kulhu kalau fal kalau nas paling. Alif lam ayat kursi. Dari Allah subhanahu wa ta'ala azim. Al-Fatihah berkat sudah. Paham betul? Di Quran tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Bukan Quran tapi maka kita harus pegang hadis. Quran saja tidak cukup. Pun paham? Nah sekarang carane sholat piye? Carane sholat. Prakteknya piye carane sholat? Komponennya ada berapa? Nah di Quran boten wonten, di hadis boten wonten. Wontene adanya hasil kesepakatan ulama bahwa sholat itu rukunnya 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram nomor 1. Nomor 2 an-niyah, niat. Nomor 3 al-qiyamu liman istata'a, berdiri bagi yang mampu. Nomor 4 qiraatul fatihati, baca fatihah. Nomor 5 ar-ruku'u. Nomor 6 at-tuma'ninah. Nomor 7 al-i'tidal.
Hadis wonten? Ya ora perlu wonten tau maca hadis. Ning Quran wonten? Mboten wonten. Ini hasil dari ijma'ul ulama. Akale ulama. Tapi ulama sing tenanan, betul ulama kaya alah. Imam Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Hambali, ulama itu namanya tuh. Kalau kita apalah, tukang ngomong. Bon. Kalau gitu kita harus wajib ikut ulama. Iya. Wajib ikut Syafi'i. Indonesia Syafi'i lah, Indonesia nggih, Syafi'i semua lah. Indonesia Syafi'i wajib taklid pada Syafi'i. Kalau ada orang sholatnya bagus, sholatnya benar. Kita tanya, Ustadz, sholatnya bagus, belajar dari mana Ustadz? Saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong. Nggak mungkin orang bisa sholat kalau hanya baca Quran dan hadis. Pasti dia jawabnya yang benar jawabnya dari ibu saya, dari ayah saya, belajar dari guru saya, belajar imam masjid di sebelah rumah saya. Itu nanti imam masjidnya dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit. Muridnya semua. Muridnya semua. Ya Rasulullah sahabat. Muridnya semua. Rasulullah SAW. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Percaya silakan. Gak percaya gak apa-apa. Saya gak maksa enggak. Ngandel betul kali kula. Kita ini baru contoh sholat satu nih. Baru contoh sholat. Belum yang lain-lain. Masalah haji, masalah zakat, masalah puasa, masalah kawin-kawinan, nikah-nikah niku. Masalah muamalah transaksi. Waduh, masalah banyak banget. Ini baru contoh satu sholat. Jadi kita nggak bisa sholat kalau nggak taklid pada Imam Syafi'i. Saya enggak. Saya mau Quran hadis saja. Oke. Saya tanya. Hadis yang paling bagus nomor satu. Hadisnya siapa? Imam Bukhari. Jawabnya dia Imam Bukhari. Saya juga tahu. Masa mantan ketua PBNU nggak ngerti Imam Bukhari paling. Saya juga ngerti hadis paling nomor satu hadisnya Imam Bukhari. Tapi ente tidak tahu bahwa Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu, yang hadis nomor satu itu, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Imam Syafi'i, Bukhari itu. Ente nggak tahu nih, ente nggak tahu ya. Taunya hadis nomor baik Bukhari. Bon. Itu namanya ijma. Sekarang kias. Kita kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, sabu-sabu halal nopo haram? Kok berani mengharamkan? Di Quran ada. Kok berani mengharamkan? Di Quran wonten ayat Quran sabu-sabu haram wonten. Kok berani mengatakan haram sampean? Hadis wonten hadis. Sabu-sabu, heroin, kokain, narkotika lah haram. Hadisnya wonten niku. Nah, kok bisa haram dia? Harus pakai kias analogi. Namanya kias burhani. Kias apa? Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadal, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Contoh 2 sajalah. Kias burhani, kias fakta. Ini barang memabokkan. Kalau barang memabokkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada khomer haram. Maka ini barang juga haram. Kalau mau bahasa Arab begini. Hada muskirun, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabokkan masuk dalam golongan khomer. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fahada haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Nomor 2 kias aulawi. Nempeleng ayah dan ibu. Boleh tidak?
Quran nggak ngelarang, saya ngelarang. Quran buat saya itu. Quran buat ngelarang, nabok, nempeleng, jotos, ayah dan ibu. Quran nggak ngelarang, sampean berani ngelarang. Sing dilarang ning Quran, wala takullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu saya masuk rumahnya ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih namanya kias apa? Lebih-lebih, kias apa namanya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Quran niki. Kamu jangan mendekati zina. Kamu jangan mendekati zina. Wala taqrabu. Ojo parak-parak, ojo nyedek-nyedek nang zina. Zinanya mendekati zina haram, dilarang oleh Quran. Zinanya kok ora jawab? Zinanya lebih-lebih, gitu ajabnya, ya Allah. Mendekati haram, zinanya, nah namanya kias aulawi. Maka kalau ada orang tidak mau pakai kias, gak bisa berbuat apa-apa. Wong kejadian ini tidak semua ada dalam Quran hadis. Paham boten? Masih wonten pitu malih kias konek rene maneh tak terangkan. Ini dua aja dulu. Dua kalimon nggih, apa namanya? Burhani aulawi. Burhani contoh enak sabu-sabu dikiaskan dengan khomer. Aulawi kias contoh nempeleng ayah ibu atau zina. Itulah pun. Itu kata Imam Syafi'i. Paham boten? Mila monggo anak panjenengan dipesantrenkan. Ya Allah, zaman saniki panjenengan nyekel iPhone, nyekel mboten? Pegang HP mboten? Ning jero HP isine apa? Berita. Berita itu penting. Tapi di sela-sela berita ono iklan obat kuat. Obat kuatnya obat kuat lah. Gak apa-apa obat kuat. Gambarnya menjijikan. Nggih mboten? Alah pengalaman delok iku. Gambarnya Masya Allah. Nek dilihat kita orang tua nggak apa-apa. Nah sing lihat bocah cilik, putranya sampean, putranya jenengan, piye iku kira-kira? 30 tahun akan datang anak kita seperti apa nanti? Di dalam YouTube ada caranya ngerakit bom. Ini cara merakit bom, ini cara masangnya. Di dalam YouTube ada liberal, ada radikal, ada ekstrim, ada teroris. Bahaya betul niku. Faedah ageng. Teng Google nama saya ada. Ini panjenengan pengen weruh nama kula lahir tahun piro, nang endi lahire, bapak kula sapa jenenge, kula sekolah nang ndi wonten ing Google. Boten hanya saya, anak saya yang nomor 3. Namanya Dr. Rihab. Ada di Google. Namanya Rihab, lahir tahun apa, tanggal berapa, tahun berapa, anaknya saya, apa sekarang keahliannya. Dia pernah ceramah di Mahkamah Agung, pernah ceramah di Lemhanas, pernah ceramah di Basnas. Anak saya nomor 3. Monggo ditinggali Google wonten. Rihab Said Agil. Ya Allah, penting mboten niku, saya mboten niku. Delok ceramah kula, ceramah Habib Mutahar, ceramah Ki Anwar Zahid, ceramah Habib Lutfi, ceramah Syekh. Banyaklah banyak. Faedah ageng mboten. Tapi madorote nek mboten wonten pertahanan gi ageng, besar sekali madorotnya. Oleh karena itu satu-satunya jalan anak di pondok pesantrenkan. Paham boten? Wonten boten ceritane pesantren kalau pesantren tawuran, boten? Pesantren Ki Syaban Salafiyah dengan pesantrennya sini apa? Al Mansuriyah tawuran, pernah enggak? Tapi SMP kalau SMP sering nang Pemalang mboten, Jakarta, Surabaya, Makassar. Wonten boten santri sekendo narkoba ya barangkali ada 1-2. Tapi rata-rata insya Allah santri aman dari narkoba.
Wonten boten santri sing membunuh orang, merkosa orang, wonten boten? Ya ada satu dua. Tapi rata-rata saya niku pesantren. Kenapa ya? Kenapa? Nah ini kenapa nih? Jenengan semerep dongenge Nabi Musa. Semerep boten? Nabi Musa sejak bayi dihanyutkan di sungai Nil, ditemu oleh istrinya Fir'aun, dibawa ke istana, istrinya lapor, bang, sama Fir'aun lapor, saya nemu bayi di sungai, laki-laki ganteng, saya pelihara ya silakan, Pun Nabi Musa melek anak-anak, remaja, dewasa di dalam rumah yang isinya kufur, fasik, maksiat, mungkarat, minum arak, jogedan, zina, nyembah Fir'aun. Teng jero istana niku ngoten nggih. Lamun jenengan piye? Ayo lamun jenengan. Saumpama jenengan sing melek matane hidup di dalam rumah yang isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kelakuan-kelakuan jelek, kira ketularan mboten? Oh, ini potongan jenengan ketularan gampang. Nabi Musa mboten ketularan. Nabi Musa tidak kafir, Nabi Musa tidak minum arak, Nabi Musa tidak joget-jogetan, telanjang enggak. Nabi Musa tidak pernah zina. Pada uripe nang jero omah sing kaya ngono kuwi. Kenapa? Karena dididik oleh imro'atun solihatun mu'minatun mukhlisah, dididik oleh perempuan yang beriman, yang beribadah, yang hatinya begitu pula panjenengan, anak panjenengan pondokaken, pesantrenaken, dipangku, dididik, dipelihara ruhaninya oleh kiai bagikan Siti Asia, ibadah, beriman, ikhlas. Ikhlas mboten Kiai? Ikhlas mboten Kiai niki? Jenengan titip anak ora tau ngoyo apa-apa Kiai paling gulat teh paling. Alah ya Allah. Ikhlas mboten Kiai didik putra panjenengan? Itu bakal putra panjenengan seperti Nabi Musa. Silakan di kanan kiri mungkarat, silakan di kanan kiri tawuran, jogedan, berantem. Anak panjenengan ning jero pesantren ketularan mboten? Silakan di luar maksiat, mungkar, kefasikan, kekufuran, narkoba, putra panjenengan jero pesantren ketularan mboten? Alhamdulillah. Monggo menawi panjenengan pengen selamat, putra panjenengan pengen selamat, pesantrenkan saja. Di pesantren saya harap di sini ada SMP SMA enggak di pesantren sini? Nah itu udah di dalam pesantren ada SMP SMA. Jangan menerima yang bolak-balik. Yang masuk ke SMP SMA Mansuriyah harus tinggal di sini. Jangan dibiarkan bolak-balik. Harus tinggal di sini. Sholat berjamaah lima waktu. Mengkono gede, jadi jenderal, jadi wong sugih, konglomerat, jadi pangkat, boten bakal lupa sholat. Gak akan lupa baca barzanji kali pesannya. Wonten barzanji boten pesantren. Wonten barzanji boten malam Jumat. Nah, tidak akan lupa. Misalkan alumni Mansuriyah ini jadi jenderal, misalkan jadi gubernur, tidak akan lupa sholat, gak akan lupa baca barzanji. Kenapa? Kan dididik oleh kiai bagaikan Siti Asia, didik Nabi Musa. Paham boten? Monggo kita dukung pesan Al-Mansur ini dengan sekuat tenaga sebagai benteng Islam ahli sunnah wal jamaah. Monggo panjenengan sekuat tenaga dukung pesantren. Monggo anak panjenengan dipesantrenkan ke sini. Di sini ada SMP, ada SMA, dan pesantren Mansuriahnya di sini. Jangan menerima yang bolak-balik. Harus tinggal di sini. Dan jangan pegang HP. Santri dilarang pegang HP. Paham betul? Pegang HP boleh nggak di sini Al-Mansuriah? Nah, harus dilarang pegang HP. Itu penyakit itu. Nah mungkin wis gede, wis dididik pesantren, pegang HP silahkan, delok film porno silahkan, nggak akan ketularan. Kalau wis tua kayak kula niki, delok film porno, betul ketularan, betul. Betul pengen niru, betul.
wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Apa artinya? Kalau orang sudah habbaba ilaikumul iman, kalau orang sudah mencintai iman, wa zayyanahu fi qulubikum, sudah menjadi hiasan hatinya. Hatinya wong iku dihiasi dengan iman. Wa karroilkumul kufra, benci kekufuran, wal fusuqa, benci kefasikan, wal isyan, benci maksiat, aman bakale. Nah, panjenengane anaknya pengen aman ning pesantren. Insyaallah anaknya bakale cinta iman, benci kufur, benci fasik, benci maksiat. Delok film porno mboten bakal kepengin. Gelem ora gelem kita delok film porno, gelem ora gelem. Gelem ora gelem enggak bisa menghindar kalau pakai HP lu ya. Kalau kecuali enggak mau pakai HP. Orang punya HP, gelem ora gelem delok sing jijik-jijik ngono kuwi lah. Delok gambar wudo-wudo wis, mending nek wudo tok, sapraktek barang. Tapi kalau kita punya habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum, cinta iman kepada Allah, benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan seperti Nabi Musa. Seperti Nabi Musa hidup di tengah-tengah istana yang isinya kufur, fasik, maksiat, buatan ketularan. Insyaallah putra panjenengan di dalam pesantren walaupun kalau sudah cinta iman, kufur, benci kefasikan, benci kemaksiatan, boten bakal ketularan. Walaupun hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Paham boten? Monggo putra panjenengan semuanya dipesantrenkan. Nah, pesantren sing jelas NU-ne. Lirboyo, Ploso, Tigarejo, Rembang, Sarang, Kempek, Buntet, Babakan, jelas itu. Salafiyah, Taman Surya jelas. Ojo sing aneh-aneh. Pesantren nggih ngoten nggih. Engko sampean anake mondok nang pondok Wahabi, duit ente akeh kali wungu ya deh. Duit ente akeh, basa muli saka pondok, bapak kafir. Karena bapak percaya Pancasila. Bapak kafir. Karena bapak menyetujui ada tauhid. Mendukung Pak Jokowi atau pemerintah sekarang berjalan Pancasila tauhid. Ayo, man-man mboten duwite panjenengan ngokosi anak, basa muli anake panjenengan bapak kafir, ibu kafir. Percaya karo Pancasila tauhid. Pengen ngoten niku pengen? Monggo anak panjenengan mondok sing jelas Nahdlatul Ula ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah mendapat ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyathal Mustaghithin, Aghithna wal Muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami dan anak kami untuk beramal soleh. Wan tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan. Wan taj'alna walahum faraja wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil izzi min arsyik. Wa bimuntahar rahmati min kitabik. Wa bismikal a'la wa mazzikal asna. Wa isyraqi nuri wajhikal adla. Wa ifadlikal karim wa judikal amim. Wa bikalimatika tammati lati la yujawizuhunna baru la fajir. Ya akumul akramin, ya hasibu ya jalil. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah hajat kami, sampaikanlah ketujuan kami. Antusahila umurana
wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min umtin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yus'anna illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana khtim lana bil imani wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami di saat nanti ajal tiba mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmilana bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.